Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Yunxiao gemetar dan berteriak kaget, merah kecil, apa yang kamu lakukan? Teriakan keras ini segera menyentak Dewa Air keluar dari keadaan meditatifnya. Kakak, aku tidak bisa membiarkan dia memanggil monster-monster itu, jika tidak, semua orang akan mati, kata Xiao Hong. Dia mengangkat tangannya dan mengepalkannya menjadi kepalan tangan, cahaya putih berkedip di atasnya. Yunxiao terkejut, cahaya putih itu adalah cahaya dari iblis es Heart Flame, hatinya tiba-tiba tenggelam saat dia berkata dengan cemas, Xiao Hong, berhenti. Orang-orang dari Sekte Jade Drop semuanya adalah orang jahat, setelah kakak laki-laki membunuh mereka, Xiao Hong akan pergi dengan kakak laki-laki. Xiao Hong menggelengkan kepalanya, Master Sekte bukanlah orang jahat, wanita ini, dia memanggil monster untuk membunuh orang-orang dari Sekte Biluo, aku akan membunuhnya. Berhenti, Yunxiao ngeri, dan dia buru-buru berteleportasi. Namun, tinju Xiao Hong bahkan lebih cepat. Dewa Air tidak yakin dan berkata dengan marah, kamu gadis malang, kamu berani mengatakan kamu ingin membunuhku. Putri ini seharusnya yang membunuhmu. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan set Dewa Laut segera muncul di tubuhnya, dia meraih pedang besar emas dan menebas. Esensi pedang 8 kesusahan sangat besar, dan jimat pedang emas yang tak terhitung jumlahnya terbang. Hidup, usia tua, penyakit, kematian, pertemuan kebencian, pemisahan cinta, tidak bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, akumulasi 5. Ledakan, esensi pedang mengembun menjadi aura pedang dan dengan keras menebas cahaya putih di tinju Xiao Hong, itu mandek sejenak sebelum tiba-tiba meledak. Ledakan, energi pedang yang tak terbatas berubah menjadi pedang ki dan menembak ke segala arah, itu seperti bola yang pecah, mengempis. Dewa Air terkejut dan tubuhnya gemetar, rasa bahaya muncul di hatinya. Namun, sudah terlambat, tinju lembut Xiao Hong sudah turun, dan sekuntum bunga putih kecil mekar di depannya. Ledakan, cahaya keemasan yang memenuhi langit ditelan oleh cahaya putih, sebuah bunga besar transparan dan tanpa cacat seperti kristal. Seberkas darah emas menyembur keluar dari langit, Dewa Air, yang mengenakan gaun putih, jatuh ke kejauhan seperti bunga yang layu. Yunxiao berteleportasi ke udara dan buru-buru mengejarnya, menariknya ke dalam pelukannya. Napasnya sangat lemah, dan bunga teratai emas berkedip di dahinya. Itu adalah kursi teratai Buddha yang secara otomatis melindungi tuannya, jika tidak, dia akan mati karena serangan tadi. Yunxiao terkejut sekaligus marah, dia buru-buru memasukkan peri air kembali ke tablet alam ilahi, selama dia masih hidup, dia mungkin bisa pulih dengan kekuatan tahta teratai, itu hanya masalah waktu. Adik perempuan. Pembudidaya kimia di kejauhan juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dia meraung dan dengan cepat meninggalkan lawannya, terbang seperti aliran cahaya. Ruolong dan keponakannya juga ketakutan, mereka tidak lagi peduli terpengaruh dan langsung terbang, berkata dengan kaget, bagaimana kabar yang mulia sang putri? Dia belum mati, bentak Yunxiao, dia belum mati. Baru saat itulah mereka bertiga menghela nafas lega, hati mereka yang menggantung sedikit lega, tetapi mereka masih berkeringat dingin dan sangat takut. Begitu Dewa Air terluka, monster laut dalam di langit mulai berteriak keras dan mulai kehilangan kendali. Setelah kalah dalam serangan cahaya hitam yang menghancurkan alam, anggota aliansi surga sangat gembira, tiba-tiba. Semua keluhan dan kemarahan mereka meledak dan mereka berjuang dengan sekuat tenaga. Orang-orang di pihak Yunxiao segera merasakan tekanan meningkat, Haolian Shao Huang adalah yang terlemah di antara mereka, dan dia telah dipukuli dengan sangat parah sehingga dia batuk darah dan bahkan kehilangan akal sehatnya. Mo Xiao Chuan, memiliki ekspresi serius di wajahnya, dia mendorong lawannya menjauh dengan pedangnya dan buru-buru mendukungnya, ayo pergi, katanya. Keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju Yunxiao. Tekanan pada orang-orang lainnya semakin meningkat, mata mereka memerah karena pembunuhan itu dan mereka mulai mundur. Kakak, wanita itu adalah wanita jahat, jangan selamatkan dia, kata Xiao Hong. Wajah Yunxiao gelap saat dia berkata dengan dingin, Xiao Hong,
kakak laki-laki datang ke Sekte Biluo untuk membawamu pergi, kembalilah bersamaku, dia mengulurkan tangannya. Xiao Hong menggelengkan kepalanya, saya tidak akan pergi, saya ingin tinggal di Sekte Surga Azure, Master Sekte sangat baik kepada saya. Apakah Anda tidak ingin mengusir orang-orang jahat di tubuh Anda? Tanya Yun Xiao, Xiao Hong, tidakkah kamu ingin mengusir orang jahat? Kakak laki-laki akan punya cara. Tubuh Xiao Hong sedikit gemetar sebelum dia menggelengkan kepalanya, kakak, jangan berbohong kepada Xiao Hong, Anda tidak bisa mengusir orang jahat. Xiao Hong memiliki perasaan bahwa orang jahat itu awalnya ada di tubuh Xiao Hong, awalnya aku bersama orang jahat itu. Yun Xiao sedikit terkejut, kamu memiliki tubuh Nihong, dan orang jahat dulu tinggal di dalamnya, katanya buru-buru, tapi sekarang, tubuh ini milik Xiao Hong, bukan orang jahat. Mata Xiao Hong dipenuhi dengan kebingungan saat dia berkata, apakah itu benar-benar masalahnya? Itu benar. Yun Xiao mengangguk dengan tegas dan melangkah maju, dia mengulurkan tangan kanannya ke Xiao Hong dan berkata, ayo pergi dengan kakak. Ekspresi sedih muncul di wajah Xiao Hong, dan tubuhnya gemetar hebat seolah-olah dia sedang berjuang secara internal, tapi, dia masih mengangkat tangannya yang gemetar dan meletakkannya di tangan besar Yun Xiao, matanya penuh harapan. Pak, tiba-tiba, tangan kecilnya yang halus berubah menjadi cakar elang dan meraih telapak tangan Yun Xiao. Merah kecil, kamu sangat keras kepala. Yun Xiao terkejut, dan dia segera menjadi waspada. Tubuh Xiao Hong berhenti gemetar, dan wajahnya kembali ke keadaan tenang, tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya yang membara, yang merupakan cahaya hati api. Kakak, Xiao Hong tidak akan pergi, tinggalkan batu ajaib dan pergi. Merah kecil, apakah saat ini kamu benar-benar kamu? Yun Xiao terkejut, wajah Xiao Hong tenang, dan sepertinya dia tidak ditempati oleh Diye, matanya sejernih air, tetapi sedikit lebih dingin dan acuh tak acuh, yang membuat Yun Xiao merasa sedikit aneh, bahkan berbahaya. Saya benar-benar merah kecil sekarang, kata merah kecil. Hati Yun Xiao terus tenggelam saat dia berkata, merah kecil, kamu sudah mulai dipengaruhi oleh orang jahat dan telah mengubah kepribadianmu, cepat ikuti kakak. Benarkah? Tapi merah kecil tidak bisa kembali sekarang. Apa? Yun Xiao terkejut, dan rasa bahaya ekstrim muncul di hatinya. Mata Xiao Hong bersinar dengan cahaya aneh, dan wajahnya sepertinya telah berubah. Dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kirinya dan menamparnya langsung ke dada Yun Xiao, kemudian, suara tenang dan ganas terdengar, karena kakak laki-laki tidak mau menyerahkan kristal ajaib, maka aku hanya bisa datang dan mengambilnya sendiri. Kamu tidak bisa. Wajah Xiao Hong berkerut saat dia menyerang dengan telapak tangannya, dan jeritan murni dan polos keluar dari mulutnya, seolah-olah dua jiwa sedang berjuang. Tidak ada yang salah dengan itu. Kamu tidak bisa kembali lagi, bunuh dia. Mata Xiao Hong berubah sedih saat suara tajam itu terdengar. Yun Xiao terkejut, dia yakin bahwa kedua suara itu milik Xiao Hong, tetapi kedua obsesi itu berkelahi. Akhirnya, obsesi sengit itu berada di atas angin, niat membunuh yang tak terbatas melesat keluar dari matanya, dan telapak tangan turun dengan kekuatan yang tak tertahankan. Kekuatan ini luar biasa. Tubuh Yun Xiao gemetar, telapak tangan itu mengandung energi iblis yang tak terbatas, dan kekuatannya tidak kurang dari serangan Diye di susunan awan hari itu. Pikirannya bergerak seperti kilat, dan dia sepertinya mengerti banyak hal dalam sekejap. Mengapa kamu gagal mendapatkan tubuh ini? Ternyata Xiao Hong memiliki dua obsesi, satu kuat dan satu lemah, Diye telah kalah dari obsesi kuat di depannya. Mungkin roh batu pelangi hanya memiliki satu pikiran saat itu, dan ada kemungkinan bahwa roh batu pelangi lain akan lahir setelah menyerap Aegirin. Karena Diye bisa menggunakan tubuh pelangi juga bisa meminjam kekuatan Diye, perasaan luas yang menakutkan itu hanya beberapa inci darinya. Waktu tidak memungkinkannya untuk berpikir lebih jauh, setiap pori-pori di tubuhnya terbuka dalam sekejap. Di bawah telapak tangan yang menakutkan, ki iblis yang tak ada habisnya menyembur keluar dari tubuhnya dan membentuk baju besi di depannya. Ledakan. Namun, itu tidak ada gunanya, sutra langit iblis meledak seketika. Dalam kengerinya, Yun Xiao tidak punya waktu untuk disia-siakan, jadi dia melemparkan tinju Vajra. Ledakan. Kekuatan tinju benar-benar hancur oleh telapak tangan, seluruh lengannya bersinar dengan cahaya keemasan,
seolah-olah pisau tajam telah menembus logam, kulit di lengannya berguling seperti ombak, dan tulang di dalamnya patah, darah mengalir di lengannya. Bibir Xiao Hong melengkung menjadi senyum dingin saat dia terus meninju, "Kakak, selamat tinggal, Xiao Hong akan selalu ingat betapa baiknya kakak laki-laki memperlakukanku." Petik 2. Para elementalis kimia, Ruolong, dan yang lain di sampingnya terkejut tak terkata-kata, mereka semua didorong mundur beberapa ribu kaki oleh kekuatan yang menakutkan ini. Mo Xiaochuan dan Hao Huang juga terkejut, mereka bahkan tidak bisa mendekati lambaian tinju. Tiba-tiba, 12 berkas cahaya keemasan terbang keluar dari dada Yun Xiao, membentuk nebula di depannya seperti rantai emas, berkedip-kedip seolah-olah itu nyata. Ledakan. Ketika serangan telapak tangan besar menghantam penghalang, cahaya keemasan berkedip dan bergetar hebat. "Apa?" Mereka berdua berseru pada saat yang sama, ekspresi mereka berubah drastis. Murid Yun Xiao menyempit, dan dia berkeringat dingin setelah melarikan diri dari kematian. Dia tidak bisa lagi peduli dengan hubungan masa lalunya dengan Xiao Hong, dia segera menarik tangan kirinya dari telapak tangan Xiao Hong dan kelima jarinya mencengkeram ke bawah, puncak Tusita segera terbang keluar dan menabrak ke depan. Bum bum bum, puncak Tusita terus bergulir, dan seluruh ruang berputar seperti itu, seperti puncak. Xiao Hong tahu betapa kuatnya gerakan ini, jadi dia menarik telapak tangannya dan terbang mundur 1000 kaki dalam sekejap, berdiri di udara. Cahaya nomologis di depan Yun Xiao kembali ke tubuhnya lagi, tetapi kekuatannya sangat berkurang, perasaan buruk menyebar di hatinya, seolah-olah aura Raja Iblis Pu datang dari jarak yang tak terbatas. Semua orang dikejutkan oleh pergantian peristiwa yang mengejutkan ini. Wajah Ling Mudi dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka terbang kembali ke sisi Yun Xiao setelah mendorong mundur musuh yang kuat. Orang-orang dari aliansi langit bersemangat tinggi dan berteriak, ingin menyerbu ke depan. Mata Xiao Hong menjadi dingin saat dia berkata, "Semuanya, berhenti." Meskipun suaranya lembut, itu memiliki kekuatan yang tak tertahankan, semua anggota aliansi langit berhenti dan menatap Xiao Hong dengan kaget, mereka tidak mengerti mengapa mereka mendengarkan gadis ini, dan mereka tidak mengerti mengapa aura gadis ini berubah. Bahkan Jingqi dan Yin Hui terkejut, mereka terbang ke sisi Xiao Hong. Yin Hui berkata dengan canggung, "Merah kecil, kamu malu." Xiao Hong meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan senyum dingin muncul di wajahnya. "Yin Hui, Jingqi, apakah kalian berdua tidak mengenaliku?" Keduanya gemetar dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Yin Hui bahkan berteriak, kamu Suanji." Ekspresi Jingqi berubah menjadi serius, meskipun dia sangat terkejut, dia yakin, dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat, "Salam, Yang Mulia." Terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya terdengar, tidak hanya anggota aliansi surga, tetapi bahkan Yun Xiao dan yang lainnya terkejut, dan pikiran mereka menjadi kosong. Xiao Hong sebenarnya adalah tingkat surga. Yin Hui sepertinya telah mengerti sesuatu dan buru-buru berkata, Yin Hui menyapa Yang Mulia. Sekarang, tidak ada yang ragu lagi, anggota aliansi surga kembali sadar dari keterkejutan dan semua membungkuk dari jauh. Wajah Yun Xiao sangat pucat, dan suara tulang retak terus datang dari tangan kanannya, dia mengedarkan seni primordialnya dan pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi semua orang sangat serius, mengetahui bahwa mereka berada dalam bahaya besar. Ekspresi Xiao Hong dingin saat dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, "Semuanya, kalian telah bekerja keras." Semua orang menekan keterkejutan di hati mereka dan buru-buru berkata, "Ini tidak sulit sama sekali, terima kasih atas kerja keras Anda, Yang Mulia." "Lord Sky Realm, kamu pasti bercanda denganku," kata Yin Hui dengan senyum pahit. "Saya berniat untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri," kata Xiao Hong, "saya punya alasan sendiri untuk melakukannya, tetapi saya masih tidak mendapatkan apa-apa." "Saya rasa tidak," kata Yin Hui, "bukankah kamu mendapatkan buku mistis yang halus?" Petik 2. Maksudmu sampah ini? Xiao Hong mengeluarkan sebuah item. Semua orang tidak bisa berkata-kata, dan mata mereka hampir keluar, harta karun yang mungkin sebanding dengan teknik tempering tubuh tiran sebenarnya disebut sampah. Yin Hui juga menelan ludah dengan susah payah, wajahnya tidak berdaya. Tak satu pun dari mereka pernah melihat ahli surga ini sebelumnya, dan mereka hanya ditundukkan oleh kekuatannya yang kuat, mereka tidak menyangka itu adalah anak patuh Xiao Hong yang mengikutinya setiap hari.
Xiao Hong melemparkan buku itu ke Yin Hui dan berkata, karena kamu menyukainya, aku akan memberikan sampah ini kepadamu, perlakukan itu sebagai hadiah karena telah membantuku selama periode waktu ini. Yin Hui sangat gembira dan buru-buru menerimanya, berkata, terima kasih, Yang Mulia. Mata semua orang memerah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Baru pada saat itulah Xiao Hong mengarahkan pandangannya ke kejauhan dan berkata, Kakak Yun Xiao, meskipun kamu tahu identitasku, aku tidak ingin membunuhmu karena persahabatan lama kita, selama kamu menyerahkan kristal ajaib, kamu bisa pergi. Orang-orang dari aliansi surga tercengang, mereka mengira bahwa ahli surga telah membunuh Yun Xiao untuk artefak suci, tetapi ternyata itu untuk batu iblis, mungkinkah batu iblis itu bahkan lebih berharga daripada artefak suci? Tuan ahli surgawi, kita tidak bisa membiarkan orang ini pergi, kata Yin Hui buru-buru, hari ini, kami telah memaksanya sampai ke ujung talinya, jadi kami harus membunuhnya, kalau tidak, jika dia membalas dendam di masa depan, kita tidak akan bisa menerimanya. Semua orang memiliki ekspresi setuju. Itu sulit, kakak. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Xiao Hong bertanya, bawahanku semua di sini untuk membunuhmu. Kalian semua sudah dewasa, kata Yun Xiao sambil mencibir, jangan bicara tentang ahli puncak, bukan. Mereka benar-benar mendengarkan kata-kata seorang gadis kecil di bawah umur, cek-cek, keluarga bangsawan yang tersembunyi, semakin tersembunyi mereka, semakin menjanjikan mereka. Anggota aliansi langit langsung tersipu dan menundukkan kepala. Hehe, Xiao Hong tertawa dan berkata, kakak, kamu sangat buruk, mengapa Anda memprovokasi aliansi surga? Di dunia ini, seseorang hanya peduli dengan tinjunya, bukan latar belakangnya, kakak laki-laki tidak setua itu, tapi masih banyak orang tua yang mengikutimu. Ling Mudi dan yang lainnya semuanya tidak bisa berkata-kata. Xiao Hong, Yun Xiao menghela nafas, aku selalu tersentuh oleh kenyataan bahwa kamu menyerahkan tubuhmu untukku di Laut Timur, saya sangat sedih bahwa kami telah menjadi musuh bebuyutan setelah bertahun-tahun. Xiao Hong juga menghela nafas, dunia ini seperti permainan catur, siapa yang bisa mengendalikan seluruh alam semesta? Kembali ke kota Haiti, untuk melindungiku, kakak laki-laki tidak ragu untuk melawan seluruh Laut Timur, Xiao Hong juga merasa hangat dan kabur, kemudian, dia merebut tubuhku, tetapi pada akhirnya, itu menguntungkanku, ciptaan Dao Surgawi sangat menakjubkan. Xiao Hong, kata Yun Xiao, tidak peduli apa yang Anda pikirkan saat ini, saya sangat senang Anda tidak dikendalikan oleh dia, sebaliknya, Anda telah dewasa. Xiao Hong tersenyum dan berkata, saya juga sangat senang bisa berdiri di sini dan berbicara dari hati ke hati dengan kakak laki-laki, sayang sekali jalan kita berbeda, jika kakak laki-laki bersedia menyerahkan batu iblis dan bergabung dengan aliansi surga, aku bersedia memperlakukanmu sebagai master wakil aliansi. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang dari aliansi langit semuanya terkejut. Jingqi dan Yin Hui sangat tidak senang, dan wajah mereka menjadi gelap. Seperti yang kamu katakan barusan, kata Yun Xiao, jalan kita berbeda. Sayang sekali, kata Xiao Hong, karena obsesi kakak, begitu banyak teman yang akan mati bersamamu. Kamu telah memulihkan diri, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, mati adikmu. Jika Anda ingin bertarung, bertarung saja, saya tidak tahu siapa yang akan mati. Wajah semua orang juga dipenuhi dengan tekad, seolah-olah mereka berjuang sampai mati, tidak takut mati. Apa? Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, Xiao Hong, tujuanmu hanya untuk batu iblis, untuk menghindari menyakiti orang lain, mengapa kamu dan aku tidak bertaruh? Taruhan macam apa? Lord Sky Realm, tolong jangan dengarkan dia, kata Yin Hui buru-buru, pada saat ini, dia pasti mencoba menipu Darren dengan segala cara untuk menemukan cara untuk melarikan diri, sekarang setelah kita berada di atas angin, kita harus melenyapkan mereka sekaligus. Apakah menurutmu aku begitu mudah tertipu? Xiao Hong berkata dengan dingin. Yin Hui tidak bisa berkata-kata dan tidak tahu harus berkata apa. Anda berada di atas angin. Yun Xiao mencibir, Tuan Yin Hui benar-benar memiliki rasa percaya diri yang baik, semuanya dengarkan. Jika ada pertempuran kacau nanti, jangan peduli tentang apapun dan gunakan seluruh kekuatanmu untuk membunuh Tuan Yin Hui. Iya, bunuh. Semua orang berteriak serempak, mereka semua dipenuhi dengan niat membunuh dan memelototi Yin Hui.
Yin Hui melompat ketakutan, wajahnya langsung menjadi pucat. Jika orang-orang ini dengan sembrono menyerangnya, kemungkinan besar dia akan mati di sini. Dia segera merasa sangat tertekan dan cemberut, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Hehe, kakak laki-laki sangat menarik. Ceritakan tentang taruhannya, Xiao Hong tertawa. Histeris. Ini sangat sederhana, kata Yun Xiao, kami akan memutuskannya dengan duel seni bela diri, masing-masing pihak akan mengirim 7 orang, dan pemenangnya adalah orang yang memenangkan 4 pertandingan. Jika kamu menang, aku akan menyerahkan batu iblis dan bergabung dengan aliansi surga. Jika saya menang, kami akan berpisah dan pulang. Ling Mudi dan yang lainnya penuh pujian. Jika mereka mengirim 7 orang, mereka akan memiliki peluang tinggi untuk memenangkan 4 putaran. Hehe, kakak laki-laki adalah pengganggu. Aku bahkan tidak tahu terbuat dari apa teman-temanmu. Xiao Hong tertawa, mereka tidak bisa dibunuh, tidak peduli bagaimana aku memukuli mereka. Kakak mencoba menipu saya. Bagaimana menurutmu? Tanya Yun Xiao, bagaimana menurutmu? Petik 2. Mari kita sederhanakan, kata Xiao Hong, 1 lawan 1, kirim salah satu dari kalian untuk melawanku. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, ini bukan masalah antara 2 orang, tetapi antara 2 tim, bagaimana bisa menjadi pertarungan 1 lawan 1 yang sederhana. Katanya, setidaknya, ini akan menjadi 5 lawan 5. Little Red memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, itu terlalu merepotkan, mari kita jadikan 3 lawan 3, saya hanya perlu memenangkan 2. Murid Yun Xiao menyempit, jika dia harus melawan Xiao Hong secara langsung, dia pada dasarnya tidak akan memiliki peluang untuk menang, tetapi jika itu adalah pertarungan 3 lawan 3, Jing Qi dan Yin Hui harus menjadi lawan, jadi dia masih memiliki peluang untuk menang. Tapi, bisakah Jing Qi membawa zombie bersamanya jika dia naik? Tanyanya dengan cemberut. Jing Qi mencibir, tentu saja saya akan membawanya, boneka mayat jahat ini telah lama terhubung ke pikiran saya, ini seperti boneka klanmu, bukankah orang-orang klanmu membawa boneka mereka ke pertempuran? Petik 2. Alright, Yun Xiao mengangguk dan berkata, kalau begitu, mari kita bertarung 3 lawan 3. Jing Qi tercengang, dia berpikir bahwa pihak lain pasti akan membantahnya, tetapi dia tidak berharap dia setuju dengan mudah. Bahkan Xiao Hong terkejut, dia meminta konfirmasi, Jing Qi dan boneka mayat selalu bertarung berdampingan, jadi mereka hanya bisa dianggap 1 orang. Aku mengerti, kata Yun Xiao, mari kita mulai. Xiao Hong mengerutkan kening dan menatap mereka berdua, siapa yang bangun? Aku akan melakukannya, Jing Qi berdiri dan berkata. Boneka mayat dewa jahat juga muncul di belakangnya, dan mereka berdua berjalan ke depan pada saat yang sama. Jing Qi mencibir dan berkata, siapa selanjutnya? Ling Mudi berjalan keluar di tempat dan berkata, ini aku, katanya. Hati Jing Qi tenggelam, pria ini tidak takut dengan jiusa suanyunya, yang memang agak rumit, tetapi selama dia punya cukup waktu, akan sangat mudah untuk menekannya. Ling Mudi melambaikan tangannya lagi, dan dengan swoosh, banteng yang berpatroli di langit juga berjalan, dia berkata, ini adalah gunungku. Banteng ini jelas boneka. Jing Qi berkata dengan marah, bagaimana bisa menjadi Maun? Petik 2. Boneka ini memang gunung saya, kata Ling Mudi, bahkan jika itu boneka, lalu apa? Kamu bisa membawa zombie, tapi aku tidak bisa membawa boneka. Semua anggota aliansi surga terkejut. Tatapan Xiao Hong menyapu labu Little King Kong, buaya, dan Dark Thunder, sepertinya dia memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berubah menjadi tidak sedap dipandang. Yun Xiao tersenyum dan mengakuinya secara langsung, kakak laki-laki adalah penjinak binatang dan dalang, jadi biarkan aku melawan Tuan Yin Hui di babak berikutnya. Wajah Yin Hui menjadi pucat, meskipun dia adalah ahli transendensi ilahi, dia akan dikalahkan oleh keempat orang ini. Hehehe, kamu, roh jahat, dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa sinis, seolah-olah mereka telah berhasil. Chen Yuyu dan yang lainnya juga tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, dengan cara ini, peluang mereka untuk menang meningkat pesat. Meskipun wajah Xiao Hong pucat, dia masih tenang. Jing Qi, bagaimana? Kemarahan melintas di wajah Jing Qi, tetapi kemudian dia mencibir dan berkata dengan dingin, jangan khawatir, Yang Mulia, saya pasti akan memenangkan pertempuran ini. Semua orang menganggapnya aneh, dan bahkan Yun Xiao mengerutkan kening, dengan seruling Ling Mu dan banteng yang berpatroli di surga,
mereka harus bisa bersaing dengan Jingki dan zombie jahat, bahkan jika mereka tidak bisa menang, mereka tidak boleh dikalahkan. Tiba-tiba, Jingki menyatukan ibu jari dan jari telunjuknya di mulutnya dan mengeluarkan tangisan panjang dan tajam yang menembus gendang telinga. Tiba-tiba, langit dan bumi mulai bergetar, awan di langit mulai bergulung, dan ruang itu terkoyak, memperlihatkan lorong gelap gulita. Kepala kura-kura raksasa perlahan muncul dari lorong. Ah! Semua orang berteriak kaget, dan Yun Xiao bahkan lebih tercengang. Hutan yang tidak bergerak perlahan keluar dari lorong, seperti awan besar yang menutupi langit. Jingki tidak bisa menahan tawa liar, hahaha, hutan yang tak tergoyahkan ini juga boneka mayatku. Tidak hanya itu, ada juga lebih dari 3.000 zombie di hutan yang tak tergoyahkan, aku ingin melihat bagaimana kalian melawanku. Orang-orang di sisi Yun Xiao benar-benar tercengang, dan bahkan mulut Ling Mu terbuka lebar, seolah-olah baskom berisi air dingin telah dituangkan padanya. Hehe, Tuan Jingki benar-benar luar biasa. Dengan Tuhan di sini, kita akan menang tanpa ragu, Xiao Hong bertepuk tangan dan memuji. Anggota lain dari aliansi surga juga tertawa terbahak-bahak, mereka semua menatap dengan ganas pada ekspresi tertegun Yun Xiao dan yang lainnya. Ing mulia, Yun Xiao menelan dan berkata, apakah kita masih bisa menang? Petik 2. Bagaimana menurutmu? Ling Mu tidak bisa berkata-kata. Yun Xiao tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, karena itu masalahnya, kami hanya akan mengaku kalah. Mata Ling Mu bersinar dingin, dia berkata dengan dingin, bahkan jika saya tidak bisa menang, tuan ini juga akan menghancurkan sarang lamanya, siapa yang memintanya untuk begitu sombong, benar-benar tidak nyaman untuk ditonton. Oh, Xiao Hong tertawa, kamu masih ingin bertarung? Keberanianmu terpuji, kakak Yun Xiao, aku ingin tahu bagaimana kita akan memutuskan pemenangnya. Mari kita lakukan dengan cara yang sama seperti aturan seni bela diri laut parit alami, kata Yun Xiao, satu pihak akan mati, yang lain akan terbunuh, atau Anda dan saya akan mengaku kalah atas nama orang-orang di lapangan. Baiklah, jawab Xiao Hong. Dia berkata kepada Jingki, semoga berhasil, Tuan Jingki, saya tidak akan mengakui kekalahan atas nama Anda, jangan mengaku kalah, juga, sebagai pemimpin sekte, Anda tidak dapat mengaku kalah bahkan jika Anda mati. Kalah. Jingki mencibir, apakah menurutmu itu mungkin, Lord Skyrealm? Xiao Hong menyipitkan matanya dan tertawa, hehe, ini pasti akan menjadi pertarungan yang mengasyikkan, mari kita cepat dan mulai, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia dan orang-orang aliansi langit mundur ribuan kaki jauhnya untuk memberi ruang. Ling Mu duduk menyamping di surga berpatroli buldog dan berubah menjadi sinar cahaya, terbang menuju hutan abu yang tidak bergerak. Karena kamu telah memilih untuk bertarung, bagaimana mungkin aku tidak memenuhi keinginanmu? Jingki berkata dengan dingin, semua murid sekte iblis mayat, pergi sekarang. Dia berteriak. Segera, beberapa ribu garis cahaya terbang dari hutan dunia asal yang tidak bergerak dan tersebar ke segala arah, ini untuk mencegah semua orang bergerak dan menyebabkan pelanggaran. Pada saat yang sama, sesosok besar berdiri dari hutan. Mimpi yang tak tergerakkan, menyatukan tangannya di depannya, dan membantingnya. Yun Xiao tidak asing dengan sosok itu adalah monyet iblis laut, tetapi ada bekas jahitan yang jelas di tengah tubuhnya, dari selangkangan hingga bagian atas kepalanya. Mulut Yun Xiao terbuka lebar saat dia berkata dengan heran, ini juga bisa dilakukan. Surga yang berpatroli tubuh buldog langsung membesar 10 kali lipat, dengan raungan keras, ia menggunakan 2 tanduk di dahinya untuk mendorong ke atas. Ledakan, telapak tangan monyet iblis laut menghantam kepala banteng, tetapi tidak dapat menahan kekuatan benturan, tubuhnya yang besar dikirim terbang mundur. Sejak dipotong oleh pedang Yun Xiao, monyet iblis laut telah kehilangan lebih dari setengah kekuatannya, dan itu tidak lagi sekuat sebelumnya. Ledakan, monyet iblis laut diangkat oleh buldog yang berpatroli di surga dan terlempar keluar dari hutan mimpi yang tak tergerakkan, jatuh ke laut yang tak terbatas. Wah, wah, wah. Sejumlah besar sosok terbang dari hutan abu yang tak bergerak, semuanya berguling-guling dengan mayat Qi, di antara mereka, 18 boneka mayat memiliki aura mengerikan dan mengelilingi seorang pria dan seekor banteng. Jingki juga muncul di langit di atas kura-kura besar, wajahnya penuh dengan ejekan dan niat membunuh, dia melambaikan tangannya dan berkata, bunuh.
Mata 18 boneka mayat itu segera berubah menjadi hijau, dan rambut putih mulai muncul di tubuh mereka saat mereka menyerang ke depan. Wajah Ling Mu masih setenang air, hasil kompetisi ini hampir pasti, jadi dia tidak merasakan tekanan psikologis. Dia perlahan mengeluarkan cambuk perak panjang dari kehampaan, panjangnya 3 kaki 6 inci dan memiliki total 21 segmen yang melilit di sekelilingnya, rune perak yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Cambuk itu dipukul, dan cahaya perak melintas di udara seperti naga atau ular. Tiba-tiba, bekas cambuk muncul di tubuh salah satu boneka mayat. Ia berteriak dan mundur sambil memegangi kepalanya. Ia meratap di udara seolah-olah sangat kesakitan. "Cambuk apa ini?" Jingki bertanya dengan ngeri, "Apa yang telah kamu lakukan?" "Zombie berbeda dari boneka mekanis," kata Ling Mu acuh tak acuh, "boneka harus dikendalikan oleh indera ilahi Kastor, jadi ada batasan jumlah boneka yang dapat dikendalikan dalam satu waktu, tapi iblis mayat berbeda. Untuk menyempurnakan hal ini, seseorang harus merangsang jiwa dalam tubuh manusia, selama salah satu dari 3 jiwa dan 7 roh tetap ada. Iblis mayat dapat disempurnakan, saya baru saja memecah jiwa dan roh di dalam tubuh." Jingki tersentak dan berkata dengan heran, "Menyebarkan jiwa? Bagaimana ini mungkin?" Dia buru-buru memerintahkan boneka mayat untuk menyerang, tetapi tidak menanggapi dan terus memegangi kepalanya kesakitan. 2 cambuk lagi dikirim, dan 2 boneka mayat lagi mundur beberapa ratus kaki, memegangi kepala mereka dan meratap. "Membunuhnya." Jingki sangat marah, "Jangan terkena cambuk panjang itu." 15 boneka mayat yang tersisa langsung mulai bergerak dengan kecepatan tinggi, hanya menyisakan angin puyuh di udara, sosok mereka hampir tidak terlihat. "Tidak ada gunanya," kata Ling Mu. Cambuk perak diangkat dan dipukul lagi dengan suara, boneka mayat tersentak keluar dari gerakan berkecepatan tingginya, memegangi kepalanya dan meratap. Cambuk jiwa terbalik menari di udara, membentuk penghalang cahaya yang padat. Itu menyerang terus-menerus, mengenai boneka mayat dengan setiap serangan dan mengirimnya terbang. Ekspresi Jingki akhirnya berubah, dia membuat segel tangan, dan rune emas melayang di ujung jarinya. Kemudian, boneka mayat iblis ilahi tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan raungan panjang. "Mengaung!" Suara boneka mayat iblis ilahi itu seperti banjir dan binatang buas, menyapu seluruh hutan yang kembali tak tergoyahkan. Itu mengguncang kura-kura besar itu begitu banyak sehingga gemetar hebat, dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya hancur. Semua boneka mayat berlutut ketakutan, tubuh mereka gemetar tanpa henti. Boneka mayat yang telah dipukul oleh cambuk jiwa terbalik juga menjadi tenang, mata mereka mengungkapkan ketakutan mereka pada boneka mayat iblis ilahi saat mereka berlutut di tanah. Ekspresi Ling Mu sedikit berubah, dia menarik kembali cambuknya dan mengutuk dalam hati. Benar saja, boneka mayat iblis ilahi adalah kepala dari 10.000 mayat. Di bawah kemarahannya, semua boneka mayat gemetar dan menyembah, semua elemen negatif di tubuh mereka menghilang dalam sekejap, dan aura jahat meningkat beberapa kali lipat. Mengaung, mengaung, tekanan boneka mayat iblis ilahi menghilang, dan ribuan boneka mayat meraung ke langit, menyerbu ke depan dengan sekuat tenaga, mata mereka dipenuhi dengan kegilaan dan ketakutan. Cambuk itu menyerang, dan tanda perak jatuh pada boneka mayat di bagian paling depan. Itu dilempar mundur beberapa lusin zang, tetapi hanya berhenti sejenak sebelum meraung dan mengacungkan taring dan cakarnya. Seperti yang diharapkan, Ling Mu menghela nafas pada dirinya sendiri. Jiwa boneka mayat ini telah benar-benar kehilangan kesadaran spiritual mereka di bawah tekanan Raja 10.000 mayat. Mereka tidak lain adalah tentara kematian, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sakit, dan mereka hanya tahu bagaimana menyerang ke depan dan membunuh. "Jadi bagaimana jika kamu bisa melihatnya?" Jingki berkata dengan dingin, "Dia masih akan mati." Dia memutuskan bahwa bahkan jika lawannya mengaku kalah, dia akan melakukan yang terbaik untuk membunuh orang ini. Jika tidak, cambuk perak akan terlalu berbahaya bagi zombie. Desir. Buldog yang berpatroli di surga menjerit keras dan menginjak kuku depannya ke tanah. Itu segera memancarkan jaring cahaya hijau tak terbatas yang menempelkan semua boneka mayat di atasnya. Cambuk perak di tangan Ling Mu menari di udara dan berubah menjadi pedang perak panjang, yang tiba-tiba menebas. Cila, cahaya pedang tidak kuat, tetapi sangat tajam. Saat menyapu, itu memotong 4 atau 5 boneka mayat di depan menjadi 2 di pinggang mereka.
Boneka mayat lainnya berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi jaring lampu hijau bergetar beberapa kali sebelum berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Desir, bulldog yang berpatroli di surga mengangkat kepalanya dan menggonggong, seolah-olah tidak berdaya. Ling Mudi menepuk dahinya dan berkata, bunuh sebanyak yang kamu bisa. Dia terbang dan langsung menyerbu boneka mayat, pedang panjangnya terbang dan menebas, dan setiap tebasan membawa serta anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Mata banteng itu juga berubah menjadi merah seperti permata, dan ia menggunakan tanduknya untuk mendorong boneka mayat yang menyerang. Ledakan, dada boneka mayat itu segera ditusuk dengan 2 lubang, tetapi tidak jatuh atau mati, sebaliknya, ia melambaikan tinjunya dengan gila-gilaan dan mengenai tubuh banteng yang berpatroli di surga, bang bang bang, area cahaya yang luas dihasilkan. Murid Sekte Iblis Mayat di langit sekitarnya semuanya berlumuran keringat dingin, mereka belum pernah melihat pemandangan tragis seperti itu sebelumnya, pasukan boneka mayat itu seperti semut, menunggu untuk disembelih. Ini terutama terjadi pada pria dengan pedang perak, hampir setiap tebasan pedangnya akan menyebabkan luka. Xiao Hong mengedipkan matanya yang besar, tampak seperti gadis muda yang polos. Tuan Jingqi, apakah kamu tidak akan melakukannya sendiri? Jika ini terus berlanjut, antek-antekmu semua akan terbunuh. Jangan khawatir, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya selalu bisa menyempurnakan lebih banyak boneka mayat. Selain itu, anggota tubuh yang patah ini dapat dijahit bersama, monyet laut barusan adalah salah satunya. Begitu, Xiao Hong mengangguk, tidak sepenuhnya mengerti. Mendengar percakapan mereka, Jingqi sangat marah sehingga dia tidak bisa duduk diam lagi, dia bergegas turun. Wajahnya suram, dia langsung mendarat di atas seruling Lingmu, dan tangannya dengan cepat membentuk segel dan menamparkan. Boneka mayat iblis ilahi juga muncul di belakangnya dan menyerang dengan telapak tangannya. Lingmu memutar tangannya dan menusukkan pedangnya ke depan, dengan dentang, cahaya pedang perak menyapu dan mengembun menjadi perisai cahaya perak. Ledakan, ledakan, serangan pria dan mayat itu segera mengenai perisai cahaya, langsung menghancurkannya. Angin kencang dari telapak tangan jatuh dan menghantam seruling Lingmu, mengirimnya terbang. Sejumlah besar boneka mayat membubung ke langit dan langsung menelan seruling Lingmu. Desir. Tidak jauh dari situ, banteng yang berpatroli di surga juga tampaknya telah menemukan bahwa segala sesuatunya tidak baik. Ia terus berteriak dan tampak mudah tersinggung dan gelisah. Ia ingin bergegas, tetapi dikelilingi rapat oleh sejumlah besar boneka mayat dan tidak bisa diledakkan apapun yang terjadi. Yun Xiao terkejut, meskipun seruling Lingmu memiliki tubuh baja ilahi, sulit untuk menjamin bahwa itu tidak akan menjadi masalah di bawah pengepungan seperti itu. Selain itu, pertempuran sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti ketika hutan yang tidak bergerak untuk kembali muncul, jadi tidak ada gunanya bertarung lagi. Tidak perlu bertarung lagi, kami mengaku kalah untuk babak ini, katanya, tiba-tiba mengambil keputusan. Xiao Hong terkekeh, mengaku kalah. Itu berarti kami menang, Yai. Dia mengulurkan tangannya dan membuat isyarat kemenangan. Yun Xiao tersenyum kecut, siapa sangka ada hati yang begitu dingin dan keras di bawah penampilan yang begitu murni dan cantik. Kami sudah mengakui kekalahan, katanya, biarkan Jingqi berhenti. Jingqi juga telah mendengar percakapan mereka, dia berkata dengan dingin, aku sudah berhenti, sayangnya, boneka mayat ini dipengaruhi oleh boneka mayat dewa yang jahat dan kehilangan kesadaran spiritual mereka. Mereka hanya tahu cara membunuh, bahkan aku tidak bisa mengendalikan mereka sekarang. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka dipenuhi dengan amarah. Semua orang tahu bahwa ini adalah alasan, tetapi pihak lain tahu bahwa itu adalah alasan, jadi bagaimana jika itu adalah alasan? Jadi begitulah adanya, apa yang harus kita lakukan kemudian? Xiao Hong memiringkan kepalanya dan sepertinya berpikir keras. Karena Tuan Jingqi telah berkata begitu, Yun Xiao berkata dengan dingin, aku harus membuat mereka berhenti. Gunung surgawi Tusita terbang keluar dari telapak tangannya dan terus tumbuh, dalam sekejap, itu berubah menjadi gunung dan bergerak di atas hutan pengembalian yang tak bergerak. Semua orang merasa seolah-olah bayangan besar telah menutupi langit, seperti malam. Puncak gunung bahkan lebih besar dari hutan penyu yang tidak bergerak, itu menggantung di atas penyu dan perlahan memancarkan cahaya 5 warna. Ekspresi Jingqi berubah drastis, dan dia berteriak ngeri,
kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Berhenti. Maaf, kata Yun Xiao sambil mencibir, setelah gunung ini berubah menjadi puncak raksasa, saya tidak bisa mengontrol ukurannya, jadi saya harus membiarkannya jatuh. Wajah Jing Qi berubah menjadi hijau, dia tahu betapa kuatnya gunung ini, jika mengenai Guilin yang tak tergoyahkan, sektenya akan hancur total. Dia berlumuran keringat dingin dan berkata dengan suara gemetar, binatang, binatang, berhenti. Xiao Hong juga muncul di depan Yun Xiao dalam sekejap, wajah mudanya mendekatinya, dan ujung hidung mereka hampir bersentuhan. Hehe, kakak laki-laki sangat buruk, cepat singkirkan puncak gunung ini, aku akan meminta Jing Qi untuk melepaskan pria itu. Wajah Xiao Hong penuh dengan senyuman, terlihat polos dan naif. Yu, Bei Feng Nan dan yang lainnya semuanya terkejut, mereka dengan cepat mengepung Xiao Hong, dia begitu cepat sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Keringat dingin menetes di cambang Yun Xiao, dia tahu bahwa jika dia tidak mengambil kembali gunung itu, Xiao Hong pasti akan mengambil nyawanya. Sebelumnya, dia cukup beruntung untuk diselamatkan oleh penghalang yang dibentuk oleh 12 hukum nomologis, namun, kekuatan penghalang telah mengendur, dan segelnya menjadi rapuh. Pihak lain pasti akan waspada, dan jika dia menyerang lagi, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Hehe, Xiao Hong, jangan gugup, kakak laki-laki hanya bercanda dengannya. Yun Xiao juga tersenyum, lalu mengulurkan tangan dan menepuk rambut Xiao Hong. Hati semua orang ada di tenggorokan mereka, mata mereka terbuka lebar, dan tangan mereka berlumuran keringat dingin. Tidak hanya orang-orang Yun Xiao, tetapi bahkan anggota aliansi surga tercengang, dan waktu sepertinya telah berhenti pada saat itu. Semua mata terfokus pada mereka berdua, yang satu tersenyum polos, sementara yang lain tersenyum cerah. Yun Xiao meletakkan tangannya di rambut merah kecil itu dengan hangat. Hehe, kakak laki-laki sangat buruk, jadi Anda hanya bercanda, maka saya bisa yakin. Xiao Hong tertawa, berbalik, dan terbang kembali. Fiuh, semua orang menghela nafas lega, terutama Yu dan yang lainnya, mereka menemukan bahwa pakaian mereka basah oleh keringat. Yun Xiao mengambil tangannya kembali dan melakukan gerakan mantra di udara. Puncak surgawi Tusita berubah kembali ke seukuran telapak tangan setelah beberapa putaran dan jatuh kembali ke tangannya. Baru pada saat itulah jantung Jing Qi akhirnya kembali ke tenggorokannya, rambut putih di tubuhnya lengket, dan dia berkeringat dingin, dia merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak berani menyerang si Mudi lagi, dia buru-buru bersiul panjang, dan semua boneka segera bubar. Baru pada saat itulah Ling Mudi dan banteng adu banteng yang berpatroli di surga membebaskan diri, tubuh mereka ditutupi dengan lingkaran bintik-bintik cahaya dari segala jenis, terlihat sangat memalukan. Tuan Mudi, terima kasih atas kerja kerasmu, kata Yun Xiao. Aku telah kehilangan begitu banyak muka, kata Ling Mudi dengan senyum pahit, ini akan merepotkan. Jika dia kalah, dia harus memenangkan 2 putaran berikutnya, namun, kekuatan Xiao Hong telah mencapai puncaknya, dan tidak ada seorang pun di sisinya yang bisa menandinginya. Kita lihat saja, selangkah demi selangkah, kata Yun Xiao sambil berpikir, tidak ada yang bisa membedakan siapa yang akan menang atau kalah sampai akhir. Xiao Hong terkekeh, Kak, Anda membiarkan kami menang, kami memenangkan babak pertama, siapa yang akan bertarung untuk ronde kedua? Petik 2. Siapa yang akan bertarung di ronde kedua? Tanya Yun Xiao. Kali ini, giliranmu untuk mengirim seseorang keluar dulu, namun, jika kakak laki-laki berada dalam posisi yang sulit, tidak apa-apa jika kita keluar lebih dulu. Xiao Hong tersenyum, Tuan Yin Hui, apakah Anda percaya diri? Dia berbalik dan bertanya, saya akan melakukan yang terbaik, kata Yin Hui. Dia berjalan ke depan, ekspresinya sangat tenang. Tidak ada tekanan sama sekali dalam pertempuran ini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, hasilnya adalah kemenangan timnya, ini karena kekuatan seorang ahli surga tak terduga dan telah mencapai puncaknya. Dia tidak bisa tidak memikirkan pertama kali dia melihat Tuan Surga, seluruh tubuh pihak lain diselimuti gas hitam, dan wajahnya tidak bisa dikenali, namun, dia bisa dengan mudah menjatuhkannya kembali dengan satu gerakan, kekuatan luar biasa semacam itu masih ada di hatinya, dan sulit untuk dihapus. Siapa yang cocok untuk pertempuran kedua? Tanya Yun Xiao. Dia sudah menjadi orang suci, kata Yu, meskipun Nan tidak bisa kalah, akan sulit baginya untuk menang.
saya kira saya harus melawannya, namun, Wu hanyalah Wu terakhir, katanya kekhawatiran di dalam hatinya. Aku akan menjadi yang terakhir, kata Yun Xiao, saya akan menjadi orang yang bertarung. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka menatapnya. Jangan terlalu khawatir, kata Yun Xiao sambil tersenyum, jika aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya, aku hanya akan mengaku kalah, tapi pertandingan ini sangat penting, naga tua, kamu tidak bisa kalah, atau tidak akan ada pertandingan ketiga. Aku akan mengambil putaran ketiga, kata Bei Mingnan, dengan Renekton dan yang lainnya membantu saya, peluang untuk menang masih sangat tinggi. Tidak, Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kamu memiliki tubuh daging dari tahap kesuksesan fenomenal, itu telah lama membusuk, selain itu, tubuh Nihong pihak lain sama sekali tidak takut dengan 5 racun utama kepunahan, Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Cheyu berkata, menurutku, kita harus membiarkan Bei Shen dan Nan naik untuk pertempuran ini, dan aku akan menjadi yang ketiga. Pertempuran terakhir secara alami harus dilakukan oleh para jenderal utama dari kedua belah pihak, antara Anda dan saya, jelas siapa jenderal utama, dia membusungkan dadanya, dan aura mengesankan menyebar. Kamu terlalu banyak bicara, kata Yun Xiao sambil tersenyum, cepat turun, jika kita tidak bisa memenangkan pertempuran ini, kita sudah selesai. Xiao Hong semakin tidak sabar, dia tersenyum dan berkata, setelah diskusi yang begitu panjang, apakah tidak ada yang tersisa untuk bertarung? Berhentilah membuang-buang waktu, desak Yun Xiao, turun dari panggung, saya akan beristirahat sebentar dan bersiap untuk babak ketiga. Setelah memakan beberapa harta surga dan bumi, dia duduk bersila di udara dan mulai mengatur pernapasannya. Pukulan Xiao Hong benar-benar menghancurkan tulang di lengan kanannya, untungnya, teknik tempering tubuh tiran memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat, dan sebagian besar telah dipulihkan. Yun Xiao mencoba menyesuaikan kondisinya ke puncaknya sebelum pertempuran ketiga. Cheyu melihat bahwa keras kepalanya tidak bisa mengubah pikirannya, jadi dia menghela nafas dan bergegas maju. Luka di tubuhnya tidak serius, sebagian besar kekuatannya telah digunakan untuk menekan racun, di bawah nafas naga, sebagian besar racun di bulu misterius pasir merpati telah dihilangkan. Anda, Yin Hui mengerutkan kening, ibumu, kamu mengutuk, berpikir bahwa pihak lain memarahinya, ditambah dengan kekhawatiran di hatinya, kemarahan yang tak bisa dijelaskan meletus, kedua pedang itu menebas dari langit seperti dua naga azure, meraung satu sama lain. Ekspresi Yin Hui berubah drastis, kekuatan kedua pedang ini jauh di atas miliknya. Dia tidak berani ceroboh dan buru-buru mencabut pedangnya, sementara dia menebas gelombang energi pedang, dia terbang kembali. Ledakan, aura pedang langsung hancur oleh raungan kedua naga itu, dan pedang hijau Qi mengejarnya. Kamu ingin pergi, serahkan hidupmu. Mata Cheyu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berubah menjadi naga dan mengejar mereka. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, dia menebas beberapa kali lagi, setiap tebasan sangat tajam dan menyapu hutan belantara. Yin Hui telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran dengan Bei Fengnan dan banteng yang berpatroli di surga, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Cheyu sama sekali dan hanya bisa dikejar dan ditebas, dalam bahaya besar. Mengerutkan kening dalam-dalam, Jing Qi berkata dengan ketidakpuasan, Yin Hui, kabut tua ini, biasanya sangat keren, mengapa dia berubah menjadi seasteriste ketika dia serius? Jika kamu tidak mendapat bantuan dari boneka mayat dewa yang jahat itu, kamu tidak akan lebih baik darinya, jawab Xiao Hong. Boneka mayat dewa jahat adalah bagian penting dari kekuatan tempur saya, kata Jing Qi, tidak yakin. Little Red tidak mengatakan apa-apa, setelah melihatnya sebentar, dia berkata, game ini hampir selesai, dan tidak ada gunanya bertarung, Tuan Yin Hui, apakah Anda bersedia mengaku kalah? Yin Hui telah lama dipaksa ke dalam kesengsaraan yang tak terkatakan, tetapi dia tidak memiliki wajah untuk mengaku kalah, jadi dia buru-buru berkata, semuanya akan diputuskan oleh Yang Mulia. Karena akulah yang membuat keputusan, mari kita terus bertarung, kata Xiao Hong, mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Puff, Yin Hui dipaksa ke sudut, dan ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah, dia buru-buru berkata, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, saya mengaku kalah, saya mengaku kalah.
Anggota aliansi surga semuanya malu dan menatapnya dengan jijik. Akui kalahkan adikmu, pergi ke neraka. Kamu mengamuk. Pedang itu menjadi semakin ganas, seperti badai. Yin Hui terluka di banyak tempat dan tidak tahan lagi, dia buru-buru berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri. Merah kecil tidak tahan lagi dan berkata, "Kakak, beritahu bawahanmu untuk berhenti." Yun Xiao membuka matanya dan berkata, "Naga tua, kembalilah." Yu mengejar Yin Hui untuk sementara waktu, amarahnya menghilang lebih dari setengahnya, dia juga mengerti bahwa tidak mungkin membunuh Yin Hui, dia hanya bisa kembali dengan kesal. Xiao Hong tertawa, "Ini dasi, kamu masih harus membiaramkanku keluar dan bertarung, mengapa kamu tidak mendengarkanku sejak awal dan memutuskan hasilnya dalam satu pertempuran? Mengapa kamu harus membuang waktu dan bermain di babak ketiga? Aku telah membunuh begitu banyak boneka mayat dan mempermalukan Tuan Yin Hui," kata Yun Xiao sambil tersenyum, "bukannya saya tidak mendapatkan apa-apa." Jingqi mendengus berat, wajah Yin Hui merah, dan dia tampak seperti burung herring. "Saya ingin tahu siapa yang akan menjadi lawan saya di babak terakhir." "Kakak," Xiao Hong tertawa. "Ya," Yun Xiao mengangguk. "Itu bagus," kata Xiao Hong, "saya pribadi akan menyambut kakak laki-laki ke aliansi langit." Yun Xiao terbang lebih dulu, diikuti oleh Kalabash King Kong, Dark Thunder, dan buaya. Itu adalah kombinasi aneh dari seorang pria, boneka, binatang, dan roh. "Sungguh formasi yang kuat," kata Xiao Hong, "saya juga menantikan untuk melihat seberapa kuat kakak laki-laki." Dia perlahan terbang dan berdiri 1000 kaki jauhnya dari Yun Xiao dan 3 lainnya, saling memandang dari kejauhan, gaun putihnya berkibar di udara. "Jika aku memenangkan pertempuran hari ini," kata Yun Xiao, "aku akan melepaskan semua dendam masa lalu dan membiarkan masa lalu menjadi masa lalu." "Aku sangat sedih," kata Xiao Hong, "saya akan mencoba yang terbaik untuk menang, aku akan membiarkan kakak laki-laki tetap berada di aliansi surga denganku." "Apa?" Murid Yun Xiao menyempit saat dia berteriak, "Lakukan." Mereka berempat segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas maju. Xiao Hong terus berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tubuhnya dengan lembut mundur selangkah, dan tangan putihnya yang seperti giok secepat kilat saat mereka mencapai seberkas cahaya. "Kamu memiliki aroma yang sangat akrab padamu, apa itu?" Mata Xiao Hong mengungkapkan tatapan kontemplatif. Cahayanya adalah Kalabash Little King Kong, ia tiba-tiba berhenti dan menstabilkan tubuhnya dengan kakinya di kehampaan, itu meluncurkan tinju King Kong di udara, dan angin tinju berkedip-kedip dengan iblis es putih Heart Flame. Petik 2 tanda tanya tanda seru. "Itu batu pelangi." Xiao Hong menjerit tajam, dan wajahnya hampir berubah bentuk, menjadi terdistorsi dan jelek, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Haha, itu sebenarnya batu pelangi lainnya, kakak, kamu sangat baik." Wajah Xiao Hong dipenuhi dengan kegembiraan, dia mengabaikan pukulan itu dan langsung merogoh iblis es Heart Flame, meraih tangan labu Little King Kong. "Biarkan aku melihat di mana batu pelangi itu disembunyikan." Mata manik-manik labu Little King Kong menyipit, dan segera menundukkan kepalanya keram ke monster itu. Ia tidak pernah mengalami situasi di mana ia ditangkap oleh pihak lain setelah menggunakan tinju Vajra, kecerdasannya tidak cukup, dan dengan tergesa-gesa, ia langsung menggunakan kepalanya. "Haha, hal-hal bodoh benar-benar lucu." Xiao Hong mengulurkan tangan dan menamparkan. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh labu Little King Kong bergetar, sinar cahaya warna-warni menyebar dari telapak tangan Xiao Hong dan mengalir melalui labu Little King Kong seolah-olah tersengat listrik. "Aku sudah menemukannya." Xiao Hong sangat gembira, di dada kiri labu Little King Kong, tempat jantungnya berada, ada batu pelangi yang berputar. Napasnya menjadi cepat, dan dia mengulurkan tangan dengan tidak sabar, mencoba meraihnya. Ledakan. Sambaran petir menyambar dari langit, itu sebenarnya sangat fleksibel, dan seperti ular tanpa tulang, itu melilit lengan Xiao Hong, mengikatnya. Kemudian, sosok Yun Xiao muncul, dia melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, meraih palu surgawi dengan tangan lainnya, dan menghancurkannya di bagian atas kepala Red kecil. Sebuah kata maha emas besar muncul di palu dan berubah menjadi seukuran batu kilangan. Ledakan. Palu surgawi jatuh, dan cahaya keemasan mekar seperti kembang api, seekor naga ungu setebal lengan mengembun di dalam, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat turun dari langit. Petik 2 tanda tanya tanda seru.
Petir suci penghancur dunia Zifu. Xiao Hong melompat kaget, dengan goyangan tubuhnya, tangan yang memegang labu Little King Kong berubah menjadi telapak tangan dan mendorong labu Little King Kong menjauh, bahkan didorong mundur 1000 kaki. Guntur suci yang menghancurkan dunia Zifu bukanlah lelucon, bahkan jika dia memiliki tubuh pelangi, dia tidak berani ceroboh. Ketika petir ungu meleset, Yun Xiao mengganti segel tangannya dan mengumpulkan semua petir di langit. Xiao Hong terpaksa mundur, saat berdiri diam, bayangan hitam besar muncul di belakangnya, buaya itu berdiri diam-diam, tubuhnya, yang terbuat dari partikel hitam, semerah api sementara angin kencang berputar-putar di sekitarnya. Mengaung, mata buaya itu tiba-tiba bersinar dengan keganasan, ia meraung dan bertepuk tangan. Angin dan api tiba-tiba berputar-putar bersama dan langsung meluas menjadi beberapa hektar dalam ukuran, setiap orang dalam radius 100 mil merasakan tekanan yang sangat kuat, seolah-olah semua air di tubuh mereka akan menguap dalam api ilahi angin astral ini. Buaya besar, jelek. Xiao Hong mengeluarkan raungan marah saat tubuh mungilnya melompat ke atas, dia berbalik dan melemparkan pukulan. Ledakan, kekuatan tinju dikelilingi oleh iblis es Heart Flame, yang langsung menembus kincir angin dan mengenai wajah buaya, meledakkan kepalanya. Partikel hitam yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan berguling di perut buaya, sebuah kepala perlahan tumbuh, memperlihatkan tatapan galak dan meraung marah. Mengaung, saat meraung, tubuhnya terus mengembang, dengan keras, itu meledak menjadi jutaan partikel hitam, yang terperangkap dalam badai api ilahi dan meledak ke arah Xiao Hong. Orang jelek melakukan banyak hal aneh. Xiao Hong mencemooh, kemarahan melintas di matanya. Namun, momentum pihak lain sangat besar dan ganas, selain itu, api ilahi dan angin astral juga luar biasa, meskipun dia tidak takut, dia tidak ingin terjerat dengan hal bodoh seperti itu. Dengan ketukan ringan kakinya, tubuhnya langsung terbang mundur seperti daun jatuh. Namun, buaya itu sepertinya benar-benar gila, itu dalam pengejaran panas, dan angin astral api ilahi seperti naga panjang, melolong dan bergegas. Idiot, karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Xiao Hong sangat marah, ia berhenti di udara, menginjak kakinya, dan melemparkan pukulan. Pendiriannya persis sama dengan kalabash Little King Kong, dan dia juga menggunakan tinju King Kong. Meskipun tinju ini sederhana, itu adalah master dari semua teknik tinju, gerakan awal dari semua teknik tinju. Murid Cao Huang Haolian juga berkontraksi karena terkejut, dia telah berlatih teknik tinju selama beberapa dekade, dan prestasinya dalam gerakan ini mungkin tak tertandingi, namun, tampilan Xiao Hong dari gerakan ini memiliki esensi dari niat tinju. Ledakan, kekuatan tinju terlempar, dan iblis es Heart Flame juga meledak, kekuatan menakutkan berubah menjadi pusaran di depannya, langsung merobek kehampaan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa masing-masing pukulan kalabash Little King Kong adalah api hati, tetapi pukulan Xiao Hong benar-benar menghasilkan 7 bunga teratai yang menyebar ke seluruh angin astral api ilahi. Dalam sekejap, semua kekuatan angin dan api, serta batu hitam yang tak terhitung jumlahnya, hancur berkeping-keping. Ah, idiot! Hati Yun Xiao bergetar hebat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak khawatir saat matanya memerah. Di bawah kekuatan yang begitu menakutkan, bahkan buaya dengan 5 elemen yang dispiritualkan tidak akan mampu menahannya. Pilih pala, saat Yun Xiao mengkhawatirkan Xiao Hong, embusan angin kencang bertiup melalui kekuatan yang menakutkan, dan tubuh buaya itu mengembun di atas Xiao Hong, lalu ia mengangkat tangannya dan membuat gerakan meraih. Angin berkumpul dan berubah menjadi awan merah, kemudian, itu terbakar dan hancur seperti gunung. Kekuatan 7 api hati terlalu besar, mereka telah benar-benar melenyapkan tubuh buaya, dan api ilahi dan angin astral juga telah diledakkan, memulihkan roh angin buaya yang sebenarnya. Ledakan, awan api meledak menjadi lautan api, langsung menelan Xiao Hong. Selanjutnya, buaya itu berubah menjadi esensi angin, yang kemudian dilemparkan ke dalam api, seketika, awan merah besar memenuhi langit, dan seluruh laut surgawi terbakar. Saya baru saja memukul Anda kembali ke bentuk asli Anda, kali ini, aku akan memusnahkanmu di dunia. Dengan ledakan, cahaya putih naik dari lautan api dan membubarkan angin astral api ilahi yang memenuhi langit.
Iblis es besar Heart Flame bangkit di laut. Xiao Hong mengenakan gaun putih saat dia menginjak kuncup bunga hati Flame, lingkaran pola iblis muncul di tubuhnya, dan matanya menjadi hitam. Mati! Xiao Hong mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya, kekuatan menakutkan berkumpul di telapak tangannya, dan dia tiba-tiba menyerang. Ledakan! Sejumlah besar ki iblis meledak dan merusak angin astral api ilahi dalam sekejap, cincin cahaya hitam menyebar di lautan api. Api merah dengan cepat surut, dan bayangan angin buaya tampak mengembun di atas api. Ia meratap dan melarikan diri dalam kemarahan. Tiba-tiba, cahaya perak melintas di langit dan menutupi aura iblis hitam, itu jatuh dari langit. Dalam sekejap, proyeksi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara dan menusuk ke tanah di sekitar Xiao Hong. Di atasnya ada diagram pedang yang terus berubah. Pedang tajam ki terbang dalam formasi, seperti naga atau phoenix. Niat pedang itu menakjubkan. Xiao Hong membentuk gerakan mantra dengan satu tangan, dan ki iblis berputar-putar di sekitar tubuhnya untuk menahan semua pedang ki. Dia mencibir, "Kakak, langkah ini terlalu lemah." "Begitukah?" Suara tanpa emosi datang saat sosok Yun Xiao muncul di udara dan perlahan mendarat di pedang bintang dingin surga utara. "Maka aku akan memberitahumu apakah pemahaman kakak laki-laki tentang cara pedang di kehidupan masa lalu dan sekarang layak untuk perhatianmu." Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, dan rune pedang besar dikirim ke dalam susunan. Tiba-tiba, formasi berubah tak terduga, dan niat pedang yang menakutkan menyebar. Wajah Yun Xiao dingin, rambutnya berkibar tertiup angin, dan matanya sejernih air. Dia menyatukan satu tangan dalam gerakan mantra dan berteriak, 10.000 pedang kembali menjadi satu. Dalam sekejap, cahaya keemasan muncul di diagram pedang dan berubah menjadi jimat pedang emas yang tak terhitung jumlahnya yang menari di udara. Pedang akan menyebar dan menutupi awan. Semua pedang di dunia merasakannya dan gemetar. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar peta formasi, dan bahkan pedang yang disempurnakan hati dari anggota aliansi langit kehilangan kendali dalam sekejap dan tersedot oleh peta pedang. "Apa? Pedang saya!" Jeritan berlanjut. Pedang kekaisaran 1000 musim gugur Beiming Nan juga bergetar hebat, seolah-olah itu melawan niat pedang yang bisa menembus langit dan bumi. Pedang Chen Qianyu tidak berhati-hati dan langsung tersedot. "Pergi," kata Nan sambil membelai bilah pedangnya. Pedang terbang Ciaki langsung mengeluarkan suara dering saat membalik di udara dan terbang ke diagram pedang. Mo Xiaochuan juga membentuk segel tangan dengan satu tangan, dan pedang pembilas iblis penghancur langit langsung terbang. Roh pemakan langit memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya sebelum juga bergabung ke dalam diagram pedang. Ilustrasi jutaan pedang yang menakutkan menyerap kehendak pedang langit dan bumi dan perlahan bangkit, menampilkan semua fenomena di dunia. Tangan Yun Xiao terkunci dalam gerakan mantra, pakaiannya berkibar di lautan pedang, dan seluruh tubuhnya selaras dengan frekuensi langit dan bumi. Semua orang tiba-tiba memiliki ilusi bahwa dalam sekejap, dia diubah oleh aturan, begitu murni sehingga tidak ada jejak kotoran. Pemahamannya tentang cara pedang lebih dalam daripada di kehidupan sebelumnya, dan dia sekarang berada di puncak seni bela diri. Semua aturan peringkat 9 ada dalam genggamannya, dan hatinya yang jernih dan indah sangat murni, seperti permukaan danau di musim gugur, tanpa satu riak pun. Seluruh pribadinya telah menjadi perwujudan pedang, terus bergabung menjadi Dao yang agung. Ekspresi Xiao Hong akhirnya berubah saat dia mengaktifkan ilustrasi jutaan pedang. Pancaran pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi aura pedang yang besar. Jimat pedang emas berputar-putar di sekitarnya seolah-olah semua kekuatan langit dan bumi telah berkumpul di sini. Pada saat ini, di seluruh Laut Utara, semua ras, prajurit manusia, dan semua pendekar pedang merasakan menggigil yang tidak bisa dijelaskan. Mereka merasa bahwa pedang di gudang mereka senjata tingkat mendalam bergetar seolah-olah mereka akan menembus langit. Posisi kaki Xiao Hong perlahan berubah, dan iblis es Heart Flame di bawah kakinya terus mekar, tumbuh hingga beberapa kali lipat ukurannya sebelumnya. Tangannya juga dengan cepat membentuk segel aneh di depannya, dan lingkaran segel hitam melintas dan menghilang. Kulitnya yang halus ditutupi dengan pola iblis hitam, dan bayangan Ye sepertinya membuat segel tangan di lingkaran ki iblis. Di belakangnya, langit dan bumi yang tak terbatas, alam yang tak terbatas, segel sihir iblis sejati. Segel iblis besar naik ke udara. Yun Xiao pernah melihatnya sebelumnya, tetapi itu benar-benar berbeda.
Kali ini, segel itu berubah menjadi bunga teratai yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing bersaing untuk kecantikan. Xiao Hong dan Di Ye menyerang pada saat yang sama, seluruh langit bergetar hebat di bawah gerakan ini dan terus hancur. Esensi pedang yang dibentuk oleh ilustrasi jutaan pedang itu seperti jarum ilahi yang bisa menenangkan lautan. Langit tak berujung berubah menjadi bagian belakang pedang dan menebas. Pada saat ini, semua orang yang menonton sepertinya telah melupakan perjuangan antara yang baik dan yang jahat, serta perjuangan untuk ketenaran dan kekayaan. Mereka semua tenggelam dalam ilmu pedang tanpa batas, merasakan kekuatan besar yang menggerakkan hati mereka. Esensi pedang akhirnya jatuh dan menebas segel iblis. Cahaya menakutkan langsung tersebar ke segala arah. Cahaya pedang putih panas dan esensi iblis hitam pekat bercampur dan tersebar ke segala arah, menghancurkan segala sesuatu di dunia. Boom boom boom. Beberapa saat setelah cahaya dan bayangan terjalin, dunia bergemuruh, laut dan langit benar-benar runtuh, dan waktu jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung, seolah-olah kekacauan telah turun, seolah-olah dunia belum terbelah. Ruang dan waktu berhenti pada saat ini. Semua orang merasa seperti terikat oleh kekuatan, dan bahkan bergerak pun sulit. Hanya setelah beberapa saat mereka bisa bergerak bebas. Gelombang kejut yang menakutkan menelan semua orang. Ki dan darah semua orang bergejolak, dan mereka tidak bisa menahan perasaan darah mengalir ke tenggorokan mereka. Bersambung.